Salam sejahtera, selamat datang di channel Suara Papua ID. Di sini, kami hadir untuk memberikan informasi terkini seputar berbagai peristiwa, budaya, dan isu-isu penting yang berkaitan dengan Papua. Bersama-sama, mari kita jaga kebinekaan dan keberagaman serta meningkatkan pemahaman tentang wilayah yang kaya akan sejarah dan keindahan alam ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan partai politik borjuis Indonesia dan Papua. Abad ke-18 partai politik mulai dikenal di negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis. Namun terbatas hanya untuk mengamankan kepentingan dari kaum elitis dan aristokrat di hadapan raja. Pada abad ke-19 partai politik didirikan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Sejak saat itu keberadaan partai politik bagi masyarakat menjadi penting karena dapat menjadi sarana aspirasi dan pengagregasian kepentingan mereka. Sedang dalam pemerintahan modern partai politik menjadi tidak bisa lepas karena menjadi bagian dari infrastruktur politik negara modern. Namun berbagai kajian untuk membahas ilmu tentang partai politik itu sendiri mulai dikenal pada abad 20-an hingga sekarang. Sarjana yang dianggap berjasa adalah M. Ostrogorsky pada tahun 1902, Robert Michels pada tahun 1911, Maurice Duverger pada tahun 1951, dan seterusnya sampai sekarang. Perubahan partai politik ini merangsang sebuah transformasi politik yang lebih luas. Misalnya di Eropa dan Amerika terjadi sebuah gerakan yang luas ke arah politik elektoral massa. Selanjutnya ketika sebuah metode pemilihan hadir selalu diorganisir oleh partai. Sehingga semakin hadir banyak partai yang terlibat dianggap sebagai sebuah keunggulan tersendiri dari rezim demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh E.S. Katz-Schneider, bahwa partai politik menciptakan demokrasi, dan demokrasi modern tak terpikirkan tanpa partai politik, Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, 22. Di Eropa, larangan terhadap pengorganisasian politik dicabut sebentar setelah revolusi tahun 1848-1849 tetapi larangan itu dengan cepat diberlakukan kembali setelah revolusi ini gagal. Pembatasan tersebut masih berlaku di beberapa negara hingga abad ke-20, misalnya sampai tahun 1899 hukum Jerman melarang semua hubungan lintas regional di antara asosiasi-asosiasi partai. Dan sampai tahun 1908 asosiasi politik lokal di sebagian besar negara bagian Jerman harus memberitahukan otoritas lokal setiap kali mereka mengadakan pertemuan publik. Perempuan dan anak-anak secara hukum dilarang mengikuti seluruh pertemuan tersebut. Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, 28. Sedangkan di Perancis melarang pembentukan partai selama abad ke-19. Hukum yang melarang kebebasan berkumpul dan berserikat adalah warisan dari reaksi terhadap revolusi Perancis pertama. Hukum ini dibawa hingga abad ke-19, yang makin lama makin ketat. Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, 28. Bahkan hingga berbagai pertemuan yang diikuti oleh 20-an warga dilarang, terlebih tujuan pertemuan tersebut demi membangun jaringan sel-sel organisasi. Sejarah singkat partai politik di Indonesia. Sedang di Indonesia asal-muasal partai politik memang baru dikenal, yaitu sejak diberlakukannya politik etis oleh pemerintah Belanda dengan membuka sekolah dasar dan menengah bagi masyarakat kalangan atas karena dianggap memiliki kontribusi bagi proses kolonialisasi Belanda di Nusantara selama 3,5 abad. Kebijakan pemerintah Belanda tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk mencicipi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Puncak dari proses mengenal peradaban melalui pendidikan tersebut,
kelompok moderat Indonesia mendirikan organisasi bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo sendiri didirikan hanya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat golongan priai saat itu, namun terus berkembang hingga menjadi satu kekuatan politik masyarakat pada awal mula di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kini Budi Utomo dikenal dengan sebutan partai politik pertama di Indonesia. Peran Partai Politik Indonesia sendiri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar dalam menuntut kemerdekaan kepada pemerintah kolonial Belanda. Seperti halnya Budi Utomo, setelah bubar selanjutnya hadirlah Serikat Dagang Islam, SDI, yang mentransformasikan diri menjadi Serikat Islam, SI. SI sendiri akhirnya melahirkan berbagai pemimpin bangsa Indonesia, Founding Fathers. Seperti Cokrominoto, Tan Malaka, Insinyur Soekarno, M. Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Setelah SI, hadirlah Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai-partai politik saat itu digunakan sebagai alat revolusi menuju kemerdekaan Indonesia. Sehingga partai politik adalah sarana yang paling diandalkan oleh para Founding Fathers Indonesia. Walaupun partai politik saat itu belum diartikan secara formal sebagai partai politik, seperti definisi menurut pandangan Mark N. Hugopian bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan, Amsal dalam Abdul Mukti Fajar, 2013-14. Sehingga partai politik tersebut di atas menjalankan fungsi faksi politik. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno dan M. Hatta selanjutnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, menjadi momentum awal bagi hadirnya partai politik di Indonesia. Berbagai format pemerintahan dan politik Indonesia terus dibahas oleh Presiden dan Wakilnya, dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, BPKNIP. Pada 3 November 1945 atas nama Presiden Indonesia M. Hatta sebagai Wakil Presiden mengeluarkan maklumat pemerintah atas desakan BPKNIP untuk mendirikan sebanyak-banyaknya partai politik. Dengan demikian Indonesia menganut sistem multiparti atau dengan sebutan lain adalah sistem proporsional. Harapan utama pemerintah menjalankan sistem multiparti yaitu dapat mengakomodir berbagai golongan dan ideologi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Rakyat Indonesia menyambut kebijaksanaan tersebut dengan antusias, terbukti dengan hadir secara resmi 10 partai politik Indonesia, antara lain, Partai Masyumi, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Buruh Indonesia, PBI, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Sosial Indonesia, PSI, Partai Rakyat Sosialis, PRS, Partai Katolik Republik Indonesia, PKRI, Persatuan Rakyat Marhana N, Permai, dan Partai Nasional Indonesia, PNI. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia terus mengalami banyak perubahan dalam rangka pencarian format politik pemerintahan yang ideal. Dinamika tersebut antara lain format Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 menganut sistem presidensial namun dalam pelaksanaannya adalah sistem parlementer. Dalam sistem liberal parlementer mengalami 3 kali konstitusi, yaitu UUD 1945, 17 Agustus 1945, 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, RIS, 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950, dan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS, 1950,
17 Agustus 1950, 5 Juli 1959, dan pada tahun 1959 Indonesia kembali menjalankan UUD 1945. Proses-proses tersebut sekilas diamati masih terus terjadi hingga hari ini, terbukti dengan diamandemennya UUD 1945 sebanyak 4 kali dengan harapan dapat sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara hari ini. Partai-partai politik pun di Papua telah dibentuk oleh putra-putra terdidik di Papua dan siap mengikuti pesta demokrasi pertama kali dalam sejarah bangsa Papua menjelang akhir tahun 1961 itu. Partai tersebut antara lain, 1. Partai Nasional, PARNA, pada 10 Agustus 1960 oleh Fritz Kirihio, 2. Demokratische Volkspartij, dibentuk 24 Agustus 1960 oleh Arnold Runtumboy, 3. Eenheidspartij New Guinea, didirikan pada 20 September 1960, didirikan oleh Gosewisch dan diketuai oleh Lodewijk Mandajan, 4. Partai Orang New Guinea, PONG, didirikan pada tanggal 23 September 1960, dan diketahui oleh Johan Arix, 5. Partai Serikat Pemuda-Pemudi Papua, partai ini didirikan pada 20 Oktober 1960 di Manokwari, diketahui oleh Johan Wamer berasal dari Biak pernah menjadi kepala penjara di Manokwari, dan ketua Persekding Cabang Manokwari. 6. Partai Kenau Umbai, didirikan pada 20 November 1960, didirikan dan diketuai oleh Esau Itaar, di Doyolama, Sentani, Hollandia. 7. Partai Sama-Sama Manusia, didirikan 5 November 1960 di Sorong, diketuai oleh Hussein Warwi. 8. Persatuan Kristen Islam Raja Ampat didirikan di Sorong pada 2 Desember 1960, ketuanya adalah Moh Nur Majalibit, dibantu Abdullah Arfan seorang tokoh Papua yang pernah ke Belanda pada tahun 1950 untuk meminta ketegasan pemerintah Belanda terkait Papua. Bernarda Meterai, 2012, 181-197. Hal tersebut semakin memicu kebencian pemerintah Indonesia, bahkan diketahui pemerintahan Soekarno telah menghabiskan $2 miliar untuk memperkuat militer negaranya. Sebagian besarnya peralatannya yang dibeli tersebut sudah siap ditunjuk untuk dioperasikan di Papua. Robin Osborne, 2001, 50. Bagi pemerintah Indonesia, Papua adalah bagian integral dari Deklarasi Kemerdekaan tahun 1945. Tekad memperebutkan Papua Barat, Irian Barat, itu tertuang pada isi pidato Soekarno di alun-alun kota Yogyakarta 19 Desember 1961. Ia memberi tekanan pada istilah barunya, Trikora, kependekan dari Tri, 3, Komando Rakyat. Ini merupakan sebuah kebulatan tekad yang isinya, kibarkan sang merah putih di Papua Barat, gagalkan pembentukan negara boneka di Papua Barat, dan persiapkan mobilisasi, bila mana dibutuhkan untuk mempertahankan kesatuan. Robin Osborne, 2001, 51. Hingga penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969 yang diikuti oleh 1022 orang asli Papua dan menyatakan memilih masuk ke dalam Indonesia, maka sejak saat itu pemerintah Belanda tidak memiliki kewenangan atas Papua. Penyesuaian administrasi pemerintah Indonesia atas Papua dimulai di bawah kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1969. Proses pemerintahan dan pembangunan di Papua disesuaikan dengan daerah lain di Nusantara. Salam solidaritas untuk suara Papua dari kami di sini. Teruskan perjuangan dan semangat dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan yang penting. Sampai jumpa di episode selanjutnya.